dalam berbagai macam situasi hidup kita. Ia akan selalu hadir dan ada di sisi kita, berjalan bersama dalam suka maupun duka. Bapak dan Mama, sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam dalam Sang Sabda. Pada hari ini, bersama dengan kami, para frater dari Rumah San Rafa, ingin membawa Anda dalam perenungan bersama dengan Kristus pada pekan ketiga masa Paskah. Bersama dengan saya, Frater Theo Seran, ingin membawa Anda semua dalam perenungan ini. Malam itu, suasananya amat lengang. Tidak banyak orang lalu lalang di jalan-jalan gang. Hujan deras yang mengguyur sejak siang tadi membuat suasana menjadi sepi. Hanya terdengar paduan suara sejumlah kodok yang tengah berpesta di malam yang dingin itu. Orang-orang enggan keluar rumah sebab suasananya amat dingin dan kabut tebal yang telah turun sedari petang tadi. Tepat pukul 10 malam, terdengar suara minta tolong dari rumah Marni, seorang wanita separuh baya yang barusan menjanda sebulan lalu. Teriakan minta tolong itu melengking sebanyak 4 kali dengan frekuensi suara yang semakin melemah. Hingga akhirnya suasana kembali menjadi tenang. Esoknya ditemukan Marni mati mengenaskan dengan beberapa luka tusuk dan sayatan di sekitar tubuhnya. Berdasarkan keterangan, malam itu Marni didatangi oleh seorang perampok yang hendak merampok di rumah si Marni. Namun karena tidak ada harta yang begitu bernilai untuk diambil, maka Marni hendak diperkosa. Diketahui bahwa Marni sempat memberontak ketika tusukan belati pertama. Seandainya saja pada teriakannya yang pertama itu ia mendapatkan pertolongan dari masyarakat, maka nyawa Marni akan terselamatkan. Ketika polisi bertanya hal ihwal, mengapa masyarakat tidak menolong Marni pada malam itu? Lantas masyarakat serentak berseru, "Kami takut menjadi saksi." Izinkan saya memberi renungan ini dengan judul "Berani menjadi saksi kebangkitan Kristus." Sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus yang bangkit. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Atau dalam pengertian lain, ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, dan dialaminya sendiri. Perihal menjadi saksi terkadang sangat merepotkan, dan karenanya seringkali dihindari oleh sebagian besar orang. Mungkin termasuk saya, dan mungkin termasuk juga Anda sekalian. Orang takut repot untuk membuang-buang waktu dan tenaga untuk diinterogasi polisi. Orang takut salah memberi kesaksian dan mengakibatkan dirinya malah terjebak dalam penjara. Ilustrasi cerita Marni memperlihatkan kepada kita suatu kenyataan yang memilukan oleh penderitaan bertubi-tubi yang dialami oleh si Marni, dan perihal semua orang yang takut menjadi saksi. Hari ini kita merayakan Minggu Paskah ketiga. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul menegaskan ketokohan Petrus dan para rasul yang dengan berani membantah imam besar. Mereka lantang menegaskan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ketaatan para rasul untuk taat kepada Allah
merupakan suatu penegasan yang tulus dari pengalaman menjadi saksi kebangkitan Kristus sendiri. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus yang kemudian mengafirmasi kealahan Yesus sendiri. Kitab Wahyu kemudian hendak memberi penegasan tentang kesaksian para murid akan kebangkitan Yesus Kristus bukanlah suatu kesaksian yang omong kosong. Kebangkitan Yesus bukanlah suatu cerita rekaan yang tipuan belaka, hanya suatu kisah yang omong kosong belaka. Sebaliknya, kebangkitan Yesus menegaskan dimensi kealahannya yang menjadi dasar iman kita. Dasar iman kita orang Kristen ialah Yesus Kristus yang bangkit dengan jaya dari kematian. Setiap orang yang mengalami sukacita iman ini harus menjadi saksi yang berani mewartakan kabar sukacita Injil itu kepada segala makhluk. Penginjil Yohanes hari ini menceritakan kepada kita penampakan Yesus kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Penampakan Yesus ini memperlihatkan kepada kita isi dari kesaksian tentang kebangkitan itu sendiri. Isi kesaksian ini menjadi titik tolak permenungan dan inspirasi pewartaan kita tentang kebangkitan Kristus. Berikut ini ada beberapa poin yang membantu kita merefleksikan perihal kebangkitan Yesus. Yang pertama, di pantai danau itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, dan para murid yang lain. Ketika itu Simon Petrus dan beberapa murid pergi menangkap ikan di dalam danau. Kita tahu, sebagian besar murid Yesus itu berprofesi sebagai nelayan. Nelayan merupakan suatu pekerjaan mereka setiap hari. Dan mereka menggantungkan hidup mereka pada Danau Tiberias. Danau itu seolah-olah menjadi ladang sumber rezeki yang menghidupkan mereka dan keluarga mereka. Aktivitas mencari ikan merupakan suatu rutinitas yang lumrah bagi mereka. Pada saat menjalani aktivitas seperti inilah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Tuhan tidak menunggu saat-saat doa dalam kenisa, saat meditasi dalam rumah-rumah ibadat. Tetapi Yesus malah memperlihatkan dirinya dan kuasanya yang besar dalam rutinitas harian para murid. Melalui kisah ini, Yesus hendak memperlihatkan kepada kita bahwa Ia akan selalu ada bersama dengan kita umatnya dalam berbagai macam dimensi, dalam berbagai macam situasi hidup kita. Ia akan selalu hadir dan ada di sisi kita, berjalan bersama dalam suka maupun duka. Dalam segala rutinitas harian kita, Tuhan senantiasa hadir dan memberi inspirasi dan kekuatan dalam hidup. Menyikapi hal ini, mata batin kita perlu aktif menyadari kehadiran Tuhan, dan kita dituntut untuk memberi kesaksian iman. Kesaksian iman ini dapat kita tunjukkan lewat sikap kita yang selalu mampu untuk memberi makna pada setiap peristiwa hidup kita. Jangan kita biarkan seluruh episode hidup kita bergulir, mengalir begitu saja, tanpa kita berusaha untuk memberikan secuil makna pada setiap peristiwa yang kita alami. Kita harus berani untuk memberi makna dan sekaligus menyadari bahwa dalam setiap rutinitas harian itu, Tuhan hadir dan menampakkan kuasanya, menampakkan kasih karunia-Nya, menampakkan cintanya yang tiada berhingga. Poin kedua, dikisahkan bahwa sepanjang malam melaut, Petrus dan beberapa murid lainnya itu
tidak mendapatkan ikan. Sebagai seorang nelayan yang handal, kita tentunya yakin bahwa Petrus dan teman-temannya memahami dengan baik saat-saat mana ikan-ikan itu banyak, entah melalui petunjuk rasi bintang dan lain sebagainya. Ataukah juga mereka juga tentunya paham tempat-tempat tertentu yang strategis. Dan juga mereka juga tahu beragam teknik atau metode untuk menangkap ikan yang banyak. Namun hasilnya nihil. Sepanjang malam melaut, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, mereka mendapatkan banyak ikan ketika mereka mengikuti perintah Yesus untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Tuhan hendak mengajak kita untuk tidak mengandalkan keahlian dan kekuatan sendiri. Kepandaian dan keahlian manusia pada dasarnya terbatas. Sebaliknya, Tuhan mengajak kita untuk senantiasa mengandalkannya dalam hidup kita. Apabila mendapatkan tantangan dalam hidup, janganlah kita berjuang sendiri-sendiri, tetapi libatkanlah Tuhan dalam hidup kita. Niscaya Tuhan akan senantiasa menolong kita. Sikap selalu mengandalkan Tuhan ini nyata dalam hidup doa kita. Marilah sejenak kita memeriksa intensitas doa-doa kita. Apakah doa-doa kita hanya sebatas pada tataran memenuhi aturan formal semata? Doa hendaknya menjadi kebutuhan yang memperlihatkan kerapuhan diri kita di hadapan Allah. Inilah kesaksian iman kita, di mana doa-doa kita pada akhirnya akan berbuah manis dalam segala tingkah laku kita yang baik dan benar. Poin ketiga, narasi Injil suci hari ini bermuara pada pertanyaan Yesus kepada Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini adalah pertanyaan eksistensial yang jawabannya menyangkut seluruh aspek hidup kita. Jawabannya tentu sangat kompleks dan bertolak dari sejauh mana kita sudah berani memberi kesaksian tentang hidup kita seturut teladan hidup Yesus Kristus sendiri. Menanggapi pertanyaan Yesus ini, ada banyak orang rela mati menjadi martir Kristus. Menanggapi pertanyaan Yesus ini, Ibu Teresa dari Kalkuta rela mendedikasikan seluruh dirinya, seluruh hidupnya untuk melayani orang-orang miskin dan terlantar. Menanggapi pertanyaan Yesus, ada banyak orang yang meninggalkan orang tua mereka, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan harta benda mereka di rumah, meninggalkan warisan hanya untuk mengikuti Yesus Kristus dengan menjadi imam, biarawan, biarawati sebagai kaum religius. Inilah kesaksian hidup paripurna yang merupakan respon kita atas pemberian cinta tanpa batas yang telah ditunjukkan oleh Yesus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus yang bangkit, mengikuti Yesus bukanlah perkara yang gampang. Kita harus berani memberi diri seutuhnya, mengatasi ego pribadi, dan hidup bagi sesama dan bagi Tuhan. Kita dituntut untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus dalam seluruh sepak terjang hidup kita. Kita hendaknya tidak takut memberi kesaksian tentang Yesus dalam aktivitas harian kita. Sebab di sanalah, dalam keseharian kita lah, Yesus senantiasa hadir dan meneguhkan kita. Selain itu, kita diharapkan untuk tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi dalam segala hal, kita hendaknya mengandalkan Yesus. Niscaya, Ia akan senantiasa membantu kita. Sikap mengandalkan Yesus itu nampak dalam hidup doa kita.
doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah hendaknya berbuah dalam segala tingkah laku hidup kita yang baik dan penuh perhatian kepada sesama, khususnya pada mereka yang sangat-sangat menderita. Marni adalah tokoh yang sangat menderita. Setelah menderita karena kehilangan suami tercinta, ia juga menderita karena kehilangan materi, kehilangan harta benda. Dan pada akhirnya, ia kehilangan nyawanya sendiri. Kisah Marni pada awal renungan tadi menggugah hati kita untuk selalu memberi perhatian kepada orang-orang yang paling miskin dan menderita. Kepada mereka lah kita hendaknya memberi kesaksian tentang warta sukacita kebangkitan Kristus. Kita yakin dan percaya bahwa segala usaha dan perjuangan kita pada akhirnya akan dimahkotai dengan indah oleh Yesus dengan kasih dan berkat-Nya. Sehingga pada akhirnya bersama dengan Simon Petrus kita berani berseru, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Amin.